Yup, sobat spoiler dimanapun berada, semoga kita sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang populer di masanya dan menjadi yang terbaik di eranya. Anime tersebut berjudul Rurouni Kenshin atau biasa kita kenal dengan sebutan Samurai X. Anime ini dikarang oleh Nobuhiro Watsuki dan diterbitkan pada 2 September 1994 sampai dengan 4 November 1999. Anime ini menceritakan perjalanan seorang pendekar pedang yang sangat hebat di negeri Jepang pada era Meiji. Pendekar pedang ini pun terlibat berbagai konflik, mulai dari pembunuhan, politik, dan asmara. Bagaimana keseruan anime ini? Tanpa basa-basi, langsung saja 1, 2, 3, masuk! Awal kisah menceritakan latar belakang seorang pendekar pedang di era Meiji yang bergelar Battosai. Battosai adalah sebutan untuk pembunuh bayaran yang haus darah dengan pedangnya. Dia adalah pendekar pedang terhebat di era Meiji. Tak ada satupun yang sanggup menghadapinya. Seiring berjalannya waktu, dia pun menghilang bak di telan bumi. Hingga kabarnya pun tak terdengar lagi sampai saat ini. Cerita pun dimulai dengan judul Legenda Pendekar Tampan, seorang pria bertarung demi cinta. Di kota Tokyo 11 tahun masa Meiji, tiba-tiba seorang wanita menyerang seorang pria dan menuduh pria itu sebagai Battosai. Wanita itu bernama Kaoru Kamiya, sedangkan pria itu bernama Kenshin Himura. Wanita itu lalu menyerang pria itu tanpa ragu, tapi pria tersebut berhasil menghindar. Memang benar dia berhasil menghindar, tapi dia berpijak di tempat yang salah, yang membuat dia terjatuh di tumpukan kayu. Kaoru pun bertanya, apakah benar pembunuh legendaris itu? Kenshin pun menjawab, saya hanya Rurouni sang pengembara. Kau boleh melihat pedangku, apa aku bisa membunuh dengan pedang ini? Kaoru pun melihat pedangnya, ternyata memang benar. Pedang ini berbeda dengan yang lain. Setelah tidak ada bukti yang kuat, akhirnya Kaoru pun percaya bahwa Kenshin hanyalah seorang pengembara biasa. Nani kore? 確かに刃こぼれ一つない。新品同様の刀だわ。でござろう。今度こそ本物。 Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba terdengar suara sirine dari para polisi yang sedang berjaga malam. Ternyata Battosai telah menampakkan dirinya. Kini Battosai tersebut menghadapi beberapa polisi dan langsung menghabisi mereka. Tak lama setelah itu, Kaoru pun datang dan langsung menyerang Battosai itu. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat jauh, Kaoru pun mendapat luka di lengannya. Ketika Battosai ingin menghabisi Kaoru, Kenshin dengan segera datang menyelamatkan Kaoru. Merasa keadaan sudah semakin ramai, Battosai pun kabur dari mereka semua. Sembari kabur, dia mengatakan bahwa Battosai membunuh dengan jurus Kashin Kamiya. Selanjutnya kita melihat Kaoru terbangun dari tidurnya, dan Kaoru pun teringat akan kejadian sebelumnya bahwa dia telah dikalahkan oleh Battosai. Kaoru pun keluar dari kamar dan menemukan Kenshin berada di kediamannya. Kenshin pun memberikan sesuatu untuk dimakan. Menurut Kaoru, masakan Kenshin lebih enak dari masakannya. Ternyata kediaman Kaoru ini adalah sebuah sekolah pedang yang bernama Kamiya Kashin yang didirikan oleh ayah Kaoru. Setelah kematian ayahnya, sekolah ini diteruskan oleh Kaoru. この道場の師範代でござるか。殺人剣がその理想なの。なのに、あの殺 Tiba-tiba sekelompok pemuda datang untuk menemui Kaoru.
Ternyata pemuda-pemuda tersebut adalah murid dari Kaoru yang berniat ingin berhenti dikarenakan orang tua mereka takut anak-anaknya menjadi Battosai karena Battosai mengaku membunuh menggunakan jurus Kashin Kamiya. 実は僕たち今日でここをやめ Akhirnya Kaoru pun tahu siapa sebenarnya Battosai itu. Battosai itu merupakan mantan murid ayahnya dulu. Dia dikeluarkan karena ingin menggunakan pedang untuk membunuh orang. Karena sudah tidak sesuai dengan ajaran perguruan Kamiya Kashin, yang mana pedang berguna untuk melindungi orang-orang. Akhirnya ayah Kaoru pun bertarung melawan Battosai tersebut. Dengan mudahnya ayah Kaoru mengalahkannya. Battosai tersebut mendapatkan luka pada ibu jari tangan kanannya, yang mana tangan kanan tersebut tidak akan pernah lagi untuk memegang pedang. Battosai ini ternyata bernama Hiruma Gohei. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, ternyata Hiruma Gohei telah berada di kediaman Kaoru. やっぱりお前が おお、やっと思い出してもらえたか。 Pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, Hiruma Gohei dengan mudah mengalahkan Kaoru. Ketika Gohei ingin membunuh Kaoru, tiba-tiba muncul sesosok pria. Ternyata pria itu adalah Kenshin yang ingin menyelamatkan Kaoru. 手を離すでござるよ。 Kenshin pun meminta Gohei untuk melepaskan Kaoru. Karena Gohei tidak mengindahkan permintaannya, Kenshin pun dengan cepat menghabisi anak buah Gohei yang mencoba melawan. Gohei pun mengetahui siapa sebenarnya Kenshin dengan melihat dari rambut merah dan luka menyilang yang ada di pipi Kenshin. Ternyata Kenshin adalah Hitokiri Battosai yang sebenarnya. Akhirnya pertarungan pun tak terelakkan. Kenshin pun dengan mudahnya mengalahkan Gohei dengan satu serangan saja. Kenshin pun mengincar jari tangan Gohei, yang membuat Gohei tidak akan pernah lagi menggunakan pedang seumur hidupnya. OP parah, bung. Akhirnya pertarungan pun selesai dan Kenshin pun meminta maaf kepada Kaoru karena dia tidak bermaksud untuk berbohong tentang siapa dia sebenarnya. Ketika Kenshin ingin pergi untuk melanjutkan perjalanannya, Kaoru pun meminta Kenshin untuk tinggal dan membantunya membangun sekolah pedang Kamiya Kashin ini. Dirasa Kenshin tidak bisa tinggal, Kaoru pun menjadi pasrah. Tapi alangkah terkejutnya Kaoru bahwa Kenshin memilih untuk tetap tinggal dan membantu Kaoru membangun kembali sekolah pedang Kamiya Kashin. いつまたどこへ流れていくかわからぬ。大丈夫。そういう時はあーバカ、避けると思ったのに。Baiklah, itu tadi cerita serial anime Rurouni Kenshin episode pertama, yang mana Hitokiri Battosai legendaris adalah Kenshin Himura itu sendiri. Nantikan episode kedua yang pasti akan lebih seru dari ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih. Salam